Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tanggal 8 Desember, gereja merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Sebuah doktrin di mana mengajarkan kita, maaf suaranya hilang. Sebuah doktrin yang mengajarkan kepada kita bahwa Ibu Maria sejak detik pertamanya dikandung di dalam rahim ibunya, ia telah dipelihara dan telah dijaga oleh Allah dan dibebaskan dari dosa asal. Kita tahu bahwa dalam ajaran gereja Katolik bahwa semua manusia yang lahir ke dunia itu membawa dengan kita yang kita sebut sebagai dosa asal. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai original sin. Dan dosa asal yang kita bawa itu kita hapus atau Allah hapus melalui pembaptisan. Tetapi ada yang beda dengan Ibu Maria. Sebab sejak dia dikandung, Ibu Maria itu dipelihara dan dijaga sehingga ia dihindarkan dari noda dosa asal. Ketika kita katakan demikian, tidak berarti bahwa Ibu Maria atau Bunda Maria itu tidak memerlukan penyelamat. Bukan. Tetapi kita harus ingat bahwa Ibu Maria itu diselamatkan dengan cara yang unik. Cara yang mungkin berbeda dengan kita. Sebab Ibu Maria itu diselamatkan dengan cara preventif. Kalau preventif itu artinya apa? Sebelumnya. Sebelum dia jatuh di dalam dosa asal, Allah telah memberikan karunia kekudusan kepadanya. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih adalah, apakah keyakinan gereja bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa itu sesuatu yang masuk akal? Jawabannya, ya, sangat masuk akal. Mengapa Ibu Maria itu harus dikandung tanpa noda dosa? Mengapa Ibu Maria harus dikandung tanpa dosa? Jawabannya sederhana. Karena kita mendengar dalam bacaan Injil
bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Maka bila Yesus dikandung dari Roh Kudus, maka rahim sang ibu, Ibu Maria, juga perlu disiapkan dan dijaga dari segala dosa. Dengan kata lain, segala sesuatu tentang Maria yang kita rayakan, semuanya itu berasal dari Yesus. Segala sesuatu tentang Maria itu semuanya tentang Yesus. Karena kalau kita pisahkan Yesus dari Maria, maka Maria akan menjadi wanita biasa, sama seperti kita semua. Kalau kita pisahkan Yesus dari Maria, maka tidak ada yang spesial dari Bunda Maria. Itu sebabnya Ibu Maria itu menjadi ratu, karena Yesus adalah raja. Ibu Maria dikandung tanpa noda dosa, karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Maka ingat selalu bahwa segala sesuatu tentang Maria yang kita rayakan, segalanya adalah tentang Yesus. Maka jangan salah bahwa setiap kali kita menghormati Bunda Maria, kita itu menghormati karena kita menghormati dan menyembah putranya. Seringkali kita mendengar bahwa orang Katolik menghormati Bunda Maria terlalu banyak. Seringkali banyak orang berkata bahwa bagaimana nanti Yesus mungkin akan cemburu kalau kita itu menghormati Maria terlalu banyak. Saya rasa ketika seseorang datang dan kemudian menghormati dan memperlakukan ibumu dengan baik, saya rasa sebagai anak yang normal, tentu Anda akan merasa senang, betul nggak? Kalau ada orang datang kemudian menghormati dan memperlakukan ibu Anda dengan baik, saya rasa Anda akan senang. Kalau ada seseorang datang kemudian menghormati ibumu, memperlakukan ibumu dengan baik, kemudian Anda merasa cemburu dengan ibumu sendiri, engkau merasa iri hati dengan ibumu sendiri, engkau merasa jealous dengan ibumu sendiri, maka mungkin saya katakan adalah Anda anak yang sakit. Karena tidak pernah ada anak baik yang merasa cemburu, merasa iri dengan ibunya sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya yang penuh rahmat ini, kita diajak untuk menatap Maria, bukan sekedar sebagai sebuah figur atau sosok yang ada jauh di sana, tetapi sebagai seorang ibu yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah tidak perlu memberikan Maria sebagai ibu bagi kita. Yesus tidak perlu memberikan Maria kepada kita, tetapi pada kenyataannya toh Dia memberikannya kepada kita. Dan saya rasa itu adalah karakter dari sebuah cinta. Cinta itu memberi sesuatu yang lebih, yang bahkan Anda tidak perlu. Dan Yesus memberikan ibunya untuk Anda dan saya sebagai tanda kasihnya yang besar. Maria dikandung tanpa noda bukan untuk memisahkan kita dari Maria, seakan-akan Maria adalah pribadi yang jauh dan besar, tetapi sebaliknya untuk mendekatkan kepada kita. Maria itu seperti sebuah cermin, karena ia memberikan kita gambaran apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kekudusan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Maka ketika kita menghormati Maria, sebenarnya kita sedang diarahkan kepada putranya. Ingat, segala sesuatu tentang Maria itu adalah tentang Yesus. Maka hari ini, melalui perayaan ini, semoga kita semakin mencintai Ibu Maria, sebagaimana kita yakin Yesus juga mencintainya. Dan melalui tangan lembut Maria kita berdoa, supaya kita pun dibimbing, dan kita dibuat dan dijadikan semakin dekat dengan putranya. Amin.